Shalom kasih Kristus, tetap semangat dan buka hati kita untuk Tuhan, sehingga lebih semakin peka akan hadirat-Nya. Mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini. Lewat firman Tuhan, kita dimampukan menghadapi proses Tuhan dalam menghadapi tantangan hidup. Kita berdoa, Bapa yang baik, terima kasih buat waktu dan hari ini di mana Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk terus diisi dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu membentuk kami, memimpin kami, sehingga kami melewati proses yang memang harus kami hadapi Tuhan. Kami dimampukan karena kebenaran firman-Mu, dan kami bisa dibentuk seperti apa yang Kau inginkan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema diproses lewat tantangan. Terdapat dalam Yeremia 18 ayat 4, demikian firman Tuhan, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Masa-masa paling sulit dalam hidup kekristenan adalah ketika kita mengalami proses pembentukan Tuhan. Banyak kita jumpai saat menghadapi proses ini, iman seseorang menjadi goncang. Ada yang tidak tahan uji dan akhirnya berpaling dari Tuhan. Setiap orang percaya pasti menghadapi dan melalui proses ini. Sebab Tuhan bukan hanya menghendaki kita selamat, tetapi juga menjadi sempurna, berharga, dan mulia. Di dalam perjalanan kehidupan keimanan, ada banyak perkara yang kita alami. Bahkan kadangkala kita harus berada di lembah-lembah pencobaan yang membuat kita berteriak, berseru untuk memohon pertolongan Tuhan. Di balik dari semua yang dialami, yang harus kita ketahui adalah apapun yang terjadi atas seizin Tuhan dengan tujuan untuk memproses kita lewat peristiwa sebagai tantangan iman. Alkitab mencatat ranting yang tidak berbuah dipotongnya, sementara yang berbuah dibersihkannya. Jadi Tuhan memproses karena Dia menghendaki hidup kita berbuah, di mana buah yang dihasilkan dari kehidupan kita baik dan berkualitas. Seperti bejana yang terus diproses tukang periuk sehingga akhirnya menjadi sebuah bejana yang baik. Kita juga akan terus diproses Tuhan sampai akhirnya menjadi baik. Bejana menjadi susah dibentuk karena sudah terlalu keras sehingga harus dibasahi terlebih dahulu, atau karena di dalam tanah ada kerikil atau batu kecil sehingga kerikil atau batu kecil itu harus dikorek keluar lalu dibuang agar tanah mudah dibentuk. Kekasih Kristus, kita sebagai orang Kristen tidak hanya bicara tentang surga, tetapi kita juga perlu berbicara tentang dunia yang sekarang kita tempati. Kita masih hidup dan bergaul atau bermasyarakat dengan orang-orang dunia, bukan dengan para malaikat. Maka dari itu, kita harus dapat memberikan buah yang baik dan dapat dinikmati orang lain, sehingga melalui kehidupan kita dapat membawa banyak orang berjalan menuju surga. Bila tidak memberikan buah hidup yang baik, kehidupan kita dapat menghambat rencana Allah. Oleh sebab itu, kita harus sadar akan proses Tuhan dan dengan kerendahan hati mau menerima proses tersebut. Kekasih Kristus, saat kita masuk proses Tuhan melalui tantangan, lalu kita bersungut-sungut, artinya kita hanya melihat proses tersebut dari sisi negatifnya saja. Tetapi sebagai orang percaya, tantangan apapun yang terjadi harus dilihat dari sisi positifnya, yaitu bahwa rancangan Tuhan adalah yang terbaik. Ketidaksabaran merupakan hambatan yang serius dalam proses pembentukan, dan tidak sedikit orang yang gagal karena tidak sabar menghadapi tantangan seperti ini. Sebagian orang percaya memang di satu sisi memiliki keyakinan tentang kepastian kerajaan surga, namun di sisi lain, yaitu saat dibawa jauh lebih dalam lagi dalam pengiringannya kepada Tuhan, tidak bersedia diproses oleh Tuhan. Namun saat jatuh dalam dosa, menganggap hal itu sebagai hal wajar karena masih hidup di dunia. Tuhan ingin kita selamat, tetapi Tuhan menginginkan kita juga memiliki hidup kudus. Karena itu, kita harus berjalan bersama Tuhan, merelakan diri kita untuk
terus dibentuk sesuai dengan kehendaknya. Sebab itu memang yang terbaik bagi kita. Kesedihan dan pergumulan yang kita alami, Tuhan izinkan untuk melatih fisik, mental, dan roh kita. Karena kita tidak akan tahu bahaya dan kekuatan musuh yang mengintai kita. Relakan dirimu untuk diproses sekalipun sakit, tapi Tuhan punya rencana akhir yang jelas. Kekasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa, Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini. Kembali firman-Mu terus menghiasi kehidupan kami, hati kami, sehingga kami siap dibawa untuk mengalami proses kehidupan kami, agar kami menjadi pribadi yang lebih dewasa di dalam Engkau, dan bahkan Tuhan dibentuk serupa dengan Engkau Tuhan, di mana kami semakin dibersihkan, semakin menjadi kehidupan yang terus berbuah di dalam Engkau, dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan kuatkan kami ketika kami menghadapi tantangan, agar kami tidak keluar dari kebenaran firman-Mu. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan mulai dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like dan subscribe.